Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, keluarga belajar. Hari ini kita memasuki pertemuan ketujuh dengan topik menjadi Indonesia di tengah arus globalisasi. Di era mana batas negara itu seolah-olah hilang oleh internet. Sehingga kita perlu bertanya, masihkah kita punya jati diri sebagai bangsa Indonesia? Untuk itu, mari kita bahas bagaimana cara mengelola arus ini agar kita tidak hanya untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 12 oleh Sri Aulia Ulfa. Apa itu globalisasi budaya? Warga belajar, globalisasi itu sering disebut sebagai dunia tanpa batas. Jadi bayangkan jika yang sedang viral di Korea, di Amerika, dan yang baru-baru ini terjadi di Iran, itu kita bisa langsung tonton di detik yang sama. Kemudian budaya, budaya hidup, dan cara berpikir bangsa lain masuk ke kamar kita tanpa perlu memerlukan por. Ini bukan hal yang bisa kita hentikan, akan tetapi ini adalah lingkungan baru, tempat di mana kita hidup sekarang. Di sekitar kita warga belajar. K-pop mewarnai selera musik, Hollywood, Bollywood, kemudian gaya hidup barat yang mempengaruhi cara kita berpakaian juga. Bahkan makanan dari luar negeri lebih sering kita lihat atau lebih sering kita cari daripada kuliner lokal. Pertanyaannya, apakah salah menyukai budaya asing? Apakah menyukai budaya asing berarti kita tidak mencintai Indonesia? Oke, tentu tidak. Namun, tantangannya adalah jangan sampai kita menjadi tamu di negeri kita sendiri karena terlalu memuja bangsa lain. Untuk itu kita harus proporsional dalam mencintai. Saat ini, banyak warga belajar mungkin merasakan gegar budaya. Batas antara yang sopan dan tidak sopan itu menjadi kabur karena pengaruh media sosial. Kita bingung menentukan mana yang benar, mana yang salah. Ada kecenderungan kita itu merasa lebih keren jika menggunakan istilah asing atau mengikuti tren luar. Kemudian pudarnya etika sopan santun kita. Dan kita tuh jadi lebih bangga menggunakan bahasa asing atau produk dari asing dibandingkan produk dari lokal kita sendiri. Budaya kita dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Inilah ancaman yang sungguh-sungguh nyata bagi jati diri bangsa kita. Warga belajar, ketahanan budaya itu adalah sistem imun kita. Ibarat tubuh yang kuat, jika imun kita bagus, virus dari luar itu tidak membuat kita sakit. Ketahanan budaya bukan berarti kita menutup diri dari dunia, tetapi kita punya fondasi yang kuat sehingga pengaruh dari dunia luar itu tidak akan merusak nilai-nilai luhur yang sudah kita miliki sejak kita lahir. Seperti akar pohon yang kuat, meski badai menerjang, pohon akan tetap berdiri dengan teguh. Kemampuan kita untuk mempertahankan kekayaan budaya kita dari pengaruh negatif budaya luar. Nah, memahami etika ketimuran, di mana Indonesia dikenal sebagai negara dengan etika ketimuran. Itu
itu kita mempunyai karakteristik identitas kita. Kita punya keramahan, gotong royong, dan rasa hormat kepada yang lebih tua atau yang dituakan. Warga belajar harus sadar bahwa di dunia digital yang keras ini, etika ketimuran itu adalah pembeda bagi kita. Meski kita mahir teknologi, karakter tetaplah orang Indonesia yang santun dan menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Jadi pesan dari sini adalah kita harus membangun pagar dalam kita bergaul di dunia digital. Lalu bagaimana cara kita menyaringnya? Bagaimana strategi kita dalam memfilter budaya di luar? Nah, jadi warga belajar itu dapat menggunakan prinsip 3C. Yang pertama itu critical thinking, bertanya pada diri kita sendiri apakah ini sudah sesuai dengan nilai Pancasila atau belum. Jadi sebelum kita mengikuti tren, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah hal tersebut baik bagi kita? Apakah hal tersebut sesuai dengan Pancasila kita? Tanyakan itu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kultural literasi. Kita harus mengenal budaya kita sendiri agar tahu apa yang unik sih dari kita. Kita harus mengenali dulu budaya kita sebelum kita mengenali budaya orang lain. Kemudian yang ketiga ada creative filtering. Kita dapat mengambil sisi positif dari negara luar dan kita membuang jauh-jauh dampak atau sisi negatif dari budaya luar. Kita dapat mengambil sisi positif dari otak kerja mereka, teknologi mereka, dan kita dapat membuang jauh-jauh tentang pergaulan bebas dan juga tentang narkoba di luar sana. Jadi jangan kita telan mentah apa yang sudah ada. Berpikir kritis, apakah tren itu dapat membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik atau menjadi pribadi yang lebih buruk. Filter terlebih dahulu. Nah, kemudian kita harus bangga menjadi Indonesia. Di mana bangga menjadi Indonesia itu bisa kita mulai dari hal yang kecil. Jadi warga belajar dapat menggunakan produk-produk lokal kita, ceritakan keunikan-keunikan daerah kita masing-masing di media sosial, dan jangan malu menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanggaan itu menular. Jadi jika kita bangga, tentunya dunia pun akan menghargai kita. Kita dapat mencintai produk-produk UMKM kita, produk-produk lokal kita, kemudian kita dapat mengedukasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan memperkenalkan kuliner atau wisata lokal melalui konten-konten yang kita. Pancasila di sini bukan sekedar hafalan untuk ujian, warga belajar di era digital. Pancasila adalah GPS atau kompas kita. Saat kita ragu apakah budaya luar itu baik atau tidak, kembalikan lagi kepada nilai-nilai Pancasila. Jika tren tersebut dapat merusak persatuan atau bertentangan dengan kemanusiaan, maka saatnya warga belajar untuk berkata tidak pada tren tersebut. Nah, warga belajar ada istilah globalisasi. Nah, apa itu globalisasi? Artinya kita mengikuti tren global tetapi tetap membawa ruh lokal. Contoh, banyak desainer-desainer kita yang membuat jaket yang modern dengan motif batik. Kemudian ada juga musisi yang memadukan musik IDM dengan gamelan. Kita bisa tampil modern tanpa harus kehilangan akar budaya kita. Itu merupakan contoh-contoh membawa ruh lokal kita pada kancah dunia. Nah, sebagai kesimpulan warga belajar, di mana globalisasi itu adalah peluang juga sekaligus tantangan ya. Menjadi modern itu tidak berarti kita harus meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia.
Jati diri kita adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi, mari kita gunakan teknologi ini untuk memperkenalkan Indonesia pada dunia, bukan malah membiarkan dunia menghapus Indonesia dari hati kita. Untuk itu terima kasih perhatian warga belajar sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.